pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu hari ini. Ya, meskipun kita masih sekolah minggu dari rumah masing-masing, pastinya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kita akan bersemangat untuk memuji Tuhan. Satu pujian kita akan nyanyikan bersama-sama adalah sukacita. Sudah menyanyikan satu pujian tadi, bagaimana tetap bersemangat ya untuk memuji Tuhan, tidak mengendorkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Kali ini kita sebelum melanjutkan ibadah kita akan sama-sama berdoa. Kita akan lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa, doa pembuka pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami Tuhan sampai hari ini. Berkati sekolah minggu kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir dalam keadaan selamat dan penuh sukacita untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan dan mendengar firman Tuhan, kita akan lakukan satu pujian seperti burung pipit yang selalu disertai Tuhan. Seperti itu juga kita akan selalu dipelihara Tuhan, selalu bergembira meskipun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, tetapi tidak menyurutkan semangat kita ya. Kita akan bernyanyi bersama burung pipit.
adik-adik, seperti burung pipit dan bunga bakung yang di taman, kita selalu disertai Tuhan setiap hari. Kita boleh menerima berkat Tuhan, boleh makan dengan cukup, boleh tidur dengan cukup, dan kita boleh bergembira bersama saat ini semua karena berkat Tuhan. Nah, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan dari Ibu Fani. Kita mau sama-sama siapkan hati kita dan pikiran kita, buka Alkitab kita. Sebelumnya kita akan bernyanyi bersama Jalan Serta Yesus. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Sehat semuanya ya? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan banyak berkat. Terima kasih untuk Papa dan Mama serta Selin dan Selena yang sudah membantu memandu lagu dan juga menyanyikan lagu-lagu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita persiapkan dulu Alkitabnya. Sudah siap Alkitabnya? Nah, kalau sudah siap, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya boleh taat, patuh, dan dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajari kami menjadi anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yunus. Ya, nanti ada kelihatan di sini kalau yang belum bawa Alkitab, tapi kalau sudah pakai Alkitab lebih baik ya. Nah, mohon bantuannya kepada Mbak Naya untuk membantu membacakan ayat Alkitabnya. Silahkan dan terima kasih Mbak Naya. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis.
Dia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Mbak Naya sudah membantu membacakan ayat Alkitabnya. Adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seseorang yang awalnya tidak taat dan tidak mau diandalkan. Siapa di sini yang mau jadi anak yang baik, yang taat, yang bisa diandalkan? Angkat tangan dan kasih jempol. Oke. Nah, sekarang kita akan dengar ceritanya, disimak baik-baik supaya nanti akhir bulan kalau ada kuis pertanyaan bisa menjawab pertanyaannya. Dan yang pasti harus belajar untuk menjadi anak yang taat dan dapat diandalkan. Yuk kita simak ceritanya. Ada seorang laki-laki yang bernama Yunus bin Amittai. Bin itu artinya anak dari. Jadi Yunus bin Amittai artinya Yunus anaknya Bapak Amittai. Kita akan belajar dan mendengarkan firman tentang Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Yunus, kamu pergilah ke kota Niniwe untuk menyuruh orang-orang di sana bertobat, karena mereka di sana sangat jahat sekali. Yunus kaget mendengar perintah Tuhan itu dan berpikir dalam hatinya, "Oh my God, di sana itu kan orangnya jahat-jahat. Aduh, masa aku ke Niniwe sih?" Yunus tidak mau taat kepada perintah Tuhan Allah. Dia malah diam-diam mau pergi ke tempat lain. Tidak mau dia pergi ke Niniwe. Katanya, "Aduh, mendingan aku kabur ke tempat lain aja deh. Aku pergi kemana ya? Aku pergi ke Tarsis aja deh. Aku tidak mau ke Niniwe. Mending aku pergi ke Tarsis." Nah, adik-adik lihat di sini. Ini adalah perbandingan Tarsis dan Niniwe. Yunus datang dari Yafo. Dia malah mau kabur ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Tempatnya saling bertolak belakang jauhnya. Adik-adik, Yunus pergi ke Tarsis naik kapal. Dia pikir dia bisa tidak taat dan kabur dari perintah Tuhan. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanannya di laut, Tuhan menurunkan angin ribut di laut. Ada badai besar dan ombak bergoncang-goncang dan kapalnya hampir-hampir hancur tenggelam. Seram ya adik-adik ya. Karena ombaknya besar dan badainya juga mengerikan, awak kapal dan juga penumpang merasa ketakutan semua. "Tolong, tolong, help, help, tolong, takut, takut." Mereka semua ketakutan. Ada yang gak bisa berenang, ada yang bisa berenang, tapi kalau ombaknya kencang begitu, semuanya takut apa? Takut tenggelam. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk buang barang-barang yang gak kepake supaya kapalnya tidak tenggelam. Ini kira-kira kenapa ya? Tadi lautnya tenang, tiba-tiba lautnya jadi bergelora dan berombak kencang. Ayo kita cari tahu pakai undian. Loh. Mereka semua main undian untuk menentukan siapa ini yang menyebabkan terjadinya ombak besar dan membuat Tuhan marah. Mereka membuang dadu undian dan bilang, "Ini nanti kalau yang keluar nomor segini, ini orangnya pasti yang namanya Yunus." Lalu dadunya dilempar.
keluar angka yang menunjukkan Yunus. Coba lagi. Keluar lagi angka, diundi lagi, keluar lagi angka yang menunjukkan Yunus. Wah, ini dia penyebabnya nih yang menyebabkan ombak dan laut bergelora. Ayo kita cari di mana si Yunus berada. Kemana ya si Yunus? Yang lainnya semuanya pada panik. Panik nggak? Ya panik lah. Orang kapalnya mau hancur dihantam ombak. Tapi Yunus kemana ya? Loh, ternyata si Yunus itu enak-enakan tidur, enak-enakan pules, nggak tahu. Yunus, bangun dong. Kamu kok bisa-bisanya tidur? Orang lagi ada ombak dan kapalnya mau hancur. Ada apa ya? Yunus bingung. Orang-orang terus bilang, Yunus, kamu ini sudah melakukan kesalahan apa sih? Kok sampai-sampai laut bergelora, ombaknya kenceng, badainya kencang. Dari hasil undian, ini katanya penyebabnya adalah kamu. Kamu menyebabkan kesalahan apa ini? Kita semua dalam bahaya ini, Yunus. Lek. Ups. Begini, ini salah aku. Aku tidak taat pada perintah Tuhan. Aku disuruh ke Niniwe, tapi aku malah pergi ke Tarsis naik kapal. Maaf ya semuanya, gara-gara aku, kita semua jadi kena musibah seperti ini. Begini saja, lemparkan aku ke dalam laut untuk penebusan dosa supaya badainya bisa berhenti, bagaimana? Orang-orang itu sebenarnya tidak tega mau membuang Yunus ke laut, tapi ombaknya kencang dan mereka tahu bahwa mungkin Tuhan Allah marah dan tidak berkenan karena Yunus tidak dapat diandalkan dan tidak taat. Akhirnya mereka bilang, Yunus, maaf ya, kamu terpaksa kita lempar ke laut. Barangkali ombak dan juga badainya bisa berhenti. Ya iya gak apa-apa. Akhirnya Yunus dilempar ke dalam laut. Plung. Dan badainya tiba-tiba langsung berhenti. Jadi tenang. Tapi apa yang terjadi dengan Yunus ya? Atas kehendak Tuhan, tiba-tiba datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Maklep, langsung ditelan Yunus masuk ke dalam perut ikan itu. Ini ikan besar ya, bukan ikan paus, bukan ikan hiu, bukan ikan dinosaurus, tapi disebutnya ikan besar. Ikannya besar sekali. Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Wah, cukup lama ya adik-adik ya. Gimana kalau di dalam perut ikan? Bau nggak? Ya bau. Amis nggak? Ya amis. Gelap nggak? Ya gelap. Lalu apa yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan? Dia berdoa, memohon ampun kepada Tuhan, dan berjanji akan menjadi orang yang taat dan juga dapat diandalkan. Yunus memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam perut ikan. Nah, ada lagunya ya adik-adik. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, Pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Demikianlah kisah firman Tuhan pada hari ini tentang Nabi Yunus. Kita
hendaknya menjadi anak-anak yang taat, anak yang penurut dan dapat diandalkan. Seperti ayat hafalan emas kita pada hari ini yang diambil dari Efesus 5 ayat 1. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nanti kita akan menyanyikan lagu penutup yang akan dipandu oleh Papa, Mama, dan juga Selina. Terima kasih sudah membantu dalam pelayanan hari ini, dan juga doa penutup oleh Kakak Quinsa. Terima kasih juga nanti Kakak Quinsa atas pelayanannya, dan juga tadi sudah ada Mbak Naya yang membantu membacakan ayat Alkitab. Terima kasih semuanya, dan juga adik-adik yang lain. Jangan lupa ada kesempatan berikutnya untuk ikut melayani dalam sekolah minggu. Sehat-sehat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini yang dibawakan sama Ibu Fani, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan jumpa lagi minggu depan, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan bersama Selina. Kita akan memujikan bahwa Tuhan Yesus ada di tengah kita. Dia selalu menyertai kita, memberikan perlindungan kepada kita, dan adik-adik tetap menjaga kesehatan semuanya. Kita akan tetap bersukacita, makan yang cukup, tidur yang cukup, dan bergembira, serta jangan lupa selalu berdoa karena Tuhan selalu beserta kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu bersama teman-teman dengan penuh sukacita. Tuhan, ajari kami untuk selalu rindu akan panggilan-Mu, dan ajari kami untuk terus taat akan ajaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang dapat diandalkan dan selalu takut akan Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati dan sertai kami anak-anak-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dan kuserahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam perlindungan-Mu. Haleluya, amin.